Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pembuatan e-commerce dengan judul toko Snackumart. Nama saya Baron Rulianto dan keempat teman saya Rizal Setiono, Sylvia Nurmalia, Adinda Sekar, dan Prasista Fitria Ardelia. Konsep pemasarannya itu yang pertama itu segmentasi pasar. Segmentasi pasarnya itu berdasarkan usia 15 sampai 35 tahun. Berdasarkan gaya hidup, konsumen urban yang sibuk dan gemar belanja online. Yang kedua itu ada target pasar, konsumen di wilayah perkotaan dengan akses internet yang tinggi, pelanggan yang pelanggan loyal snack, minuman dan aksesoris yang menginginkan kemudahan berbelanja. Yang ketiga itu ada positioning, menjadi one stop solution untuk snack, minuman, dan aksesoris yang terjangkau dan berkualitas. Selanjutnya konsep dan model bisnis. Snackumart mengadopsi model bisnis direct to consumer dengan fitur utama sebagai berikut. Yang pertama itu proposisi nilai, dengan produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing. Lalu layanan pengiriman cepat dan terpercaya. Lalu aplikasi user friendly dengan navigasi yang mudah. Yang kedua itu pendapatan utama. Pendapatan utamanya itu penjualan langsung melalui platform dan layanan pengiriman ekspres berbayar. Yang ketiga sumber daya utama. Sumber daya utama ini teknologinya itu sistem aplikasi yang andal dan mitra distributor produk snack, minuman, dan aksesoris. Yang keempat itu kemitraan strategis. Kemitraan strategis ini kerjasama dengan jasa pengiriman lokal dan nasional. Lalu kolaborasi dengan influencer untuk promosi produk. Lalu selanjutnya strategi merek dan branding. Untuk strateginya ini, Snackumart berfokus pada konsep makanan ringan hidup seimbang. Kami akan memadukan strategi online dan offline untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. Strategi ini meliputi promosi media sosial, influencer marketing, program loyalty, dan kerjasama dengan retail lokal. Selain itu, kami juga akan mengembangkan konten menarik seperti resep dan tips hidup seimbang untuk meningkatkan engagement dengan pelanggan. Yang kedua itu ada branding. Branding kita itu melalui konten media sosial dengan membuat video promosi yang menarik dan dari peningkatan kepercayaan juga lewat ulasan konsumen di platform. Selanjutnya untuk transaksi pembayaran dan keamanan. Untuk transaksi di Snackumart itu bisa melalui pembayaran melalui kartu kredit atau debit, melalui pembayaran e-wallet seperti OVO, Dana, GoPay, atau ShopeePay, transfer bank, dan bisa juga melalui COD cash on delivery. Dan untuk keamanan transaksinya itu Snackumart menerapkan yang pertama itu enkripsi SSL. Jadi setiap transaksi di website Snackumart dilindungi oleh enkripsi SSL yang mengamankan data sensitif seperti informasi kartu kredit dan data pribadi pelanggan. Selanjutnya itu verifikasi pembayaran. Untuk mencegah transaksi yang mencurigakan, Snackumart menggunakan sistem verifikasi yang memastikan bahwa setiap pembayaran yang diterima adalah sah. Yang ketiga, proteksi anti-fraud. Sistem pembayaran Snackumart dilengkapi dengan alat deteksi penipuan yang mampu mendeteksi pola transaksi yang tidak biasa dan memberikan peringatan untuk tindakan lebih lanjut, seperti pemblokiran sementara atau verifikasi manual. Yang keempat, keamanan jaringan dan sistem. Snackumart menggunakan firewall dan perangkat lunak keamanan terbaru untuk melindungi sistem back-end dan database dari ancaman cyber. Semua transaksi diawasi dan dipantau secara rutin untuk mendeteksi potensi resiko. Yang kelima itu ada notifikasi keamanan. Pelanggan akan menerima notifikasi melalui email atau SMS jika ada aktivitas yang mencurigakan jika mereka melakukan perubahan pada informasi akun atau pembayaran. Selanjutnya supply produk SCM. Yang pertama itu pengadaan produk. Melalui pemilihan pemasok, Snackumart memilih pemasok berdasarkan kualitas produk, harga, dan waktu pengiriman. Lalu negosiasi dan pembelian. Proses pembelian
dilakukan berdasarkan permintaan pasar dan tren snack terkini. Yang kedua itu ada pengelolaan inventaris. Sistem pengelolaan stok menggunakan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi dengan PrestaShop memungkinkan Snackumart untuk memonitor stok produk secara real time, baik produk yang sudah terjual maupun produk yang masih tersedia. Lalu pengelompokan produk. Produk snack dikelompokkan berdasarkan kategori untuk mempermudah pemantauan stok. Lalu prediksi permintaan. Dengan menggunakan data penjualan sebelumnya, Snackumart dapat memprediksi permintaan konsumen untuk menentukan volume stok yang optimal. Yang ketiga itu ada penyimpanan dan pengelolaan gudang. Organisasi gudang. Gudang diorganisir berdasarkan kategori produk dan tingkat permintaan produk. Produk-produk yang cepat habis ditempatkan di area yang lebih mudah dijangkau untuk memudahkan proses pengambilan. Lalu ada kontrol kualitas. Pengelolaan kualitas produk sangat penting, terutama untuk makanan seperti snack. Setiap produk yang masuk ke gudang diperiksa kualitasnya untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak cacat atau kadaluarsa. Yang keempat itu ada pengemasan dan pengiriman. Pengemasan produk snack dikemas dengan bahan yang aman dan sesuai standar. Lalu, metode pengiriman. Snackumart bekerja sama dengan berbagai perusahaan pengiriman untuk menawarkan beberapa pilihan pengiriman yang sesuai dengan lokasi pelanggan. Selanjutnya ada pelacakan pengiriman. Dengan integrasi sistem pelacakan pengiriman di situs, pelanggan dapat memantau situs pesanan mereka secara real time, yang meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Yang kelima ada pengelolaan hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Hubungan dengan pemasok. Snackumart membangun hubungan yang baik dan transparan dengan pemasok untuk memastikan kualitas produk yang konsisten dan pengiriman tepat waktu. Pemantauan kualitas dan pengelolaan keluhan pemasok juga dilakukan secara rutin untuk menghindari gangguan pasokan. Lalu hubungan dengan pelanggan. Menjaga kepuasan pelanggan adalah prioritas utama Snackumart. Memastikan komunikasi yang baik dengan pelanggan, menawarkan berbagai metode pembayaran, memberikan opsi pengiriman yang sesuai, serta menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Selanjutnya promosi situs dan produk. Yang pertama itu melalui sosial media. Bisa melalui Instagram, Facebook, dan TikTok untuk konten visual menarik. Kedua, program loyalitas dan diskon. Pertama itu poin belanja yang dapat ditukarkan dengan voucher. Yang kedua, penawaran eksklusif untuk pelanggan baru. Yang ketiga itu event digital seperti live shopping dengan diskon eksklusif dan giveaway rutin untuk meningkatkan engagement. Selanjutnya, internet marketing. Yang pertama itu search engine optimization, yaitu blog berisi tips dan ulasan produk. Yang kedua, search engine marketing, yaitu iklan berbayar menggunakan Google Ads. Yang ketiga, pemasaran email, yaitu newsletter bulanan dengan promosi menarik. Yang keempat, kolaborasi digital, program afiliasi dengan TikTokers Aldebaran atau YouTuber Baron Rulianto. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal Setiono. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan menu-menu dan tampilan pada web kami, yaitu Snackumart. Pertama-tama ini adalah tampilan awalnya. Teman-teman bisa login terlebih dahulu. Jika teman-teman tidak mempunyai akun, teman-teman bisa buat akun di sini. Karena saya sudah mempunyai akun, saya akan login saja. Oke, saya sudah login dan tampilannya di sini ada menu makanan dengan submenu snack dan cake. Selanjutnya ada menu minuman, ada submenunya es krim dan soft drink. Selanjutnya ada menu aksesoris. Selanjutnya kita akan ke bagian backend. Di bagian backend di sini teman-teman bisa mengganti temanya sesuai teman-teman yang inginkan. Kalau temanya sudah ada di komputer, tinggal diimport lalu pilih filenya. Filenya harus berbentuk zip. Kalau tidak berbentuk zip, tidak akan terbaca oleh komputer. Selanjutnya
teman-teman bisa mengganti logo di menu logos. Di sini teman-teman bisa mengganti logonya. Jika teman-teman tidak mempunyai gambar logo teman-teman, maka klik saja teks lalu tulis nama toko teman-teman. Bisa menggunakan font yang teman-teman inginkan, style, size, dan warna. Karena saya sudah mempunyai gambarnya, saya hanya menggunakan image. Selanjutnya ada di sini namanya favicon. Favicon itu fungsinya untuk menambahkan logo di bagian sini. Jadi pilih saja, select favicon yang teman-teman yang sudah punya, dan format favicon harus berbentuk .ico. Selanjutnya teman-teman bisa mengganti warna pada tema teman-teman dan fontnya. Oke, selanjutnya jika logo dan tema teman-teman yang sudah selesai, teman-teman bisa ke customize. Di customize ini ada beberapa bagian yang perlu diedit. Pertama ada menu. Di dalam menu ada kategori, content page, brand supplier, dan menu utama. Selanjutnya ada bagian slider, home product, text box, dan lain sebagainya. Untuk bagian menu ini terdapat kategori. Kategori ini seperti di toko saya itu ada makanan, minuman, dan aksesoris. Bisa di sini. Cara menambahkan kategori yaitu dengan tambahkan kategori baru. Terus tulis saja kategori yang teman-teman ingin tulis atau berikan namanya. Terus pastikan tampilannya itu terchecklist atau berwarna hijau agar terlihat di web teman-teman. Selanjutnya jika teman-teman ingin menambahkan gambar, tambahkan saja di sini browser, pilih dan keterangan untuk memberikan keterangan pada menu teman-teman. Selanjutnya simpan saja menunya. Misalkan saya memberikan nama menu baru. Nah, di expand ini teman-teman bisa menu di dalam menu. Maksudnya adalah jika menunya seperti saya itu cake di dalam menu makanan, maka tambah saja di menu makanan. Dia otomatis di dalam menu makanan itu ada menu baru. Atau misalkan di dalam cake itu dia berarti di bawahnya menu cake, itu menu baru. Dan selanjutnya simpan saja. Oke, berarti kan tadi saya menyimpannya di menu cake. Maka jadi terlihat dulu di dalam makanan itu ada menu cake. Nah, di dalam menu cake itu ada menu baru. Seperti itu, teman-teman. Jika teman-teman ingin menghapusnya, tinggal hapus saja, klik tanda 3 ini, hapus, atau menonaktifkannya juga bisa, seperti ini. Dia akan tidak terhapus sendiri di bagian webnya. Oke, selanjutnya, setelah selesai membuat kategori, teman-teman bisa menambahkan produk. Di dalam menambahkan produk, teman-teman bisa di dalam tambahkan produk, teman-teman bisa tambahkan produk baru. Oke, di sini ada beberapa menu pilihan, yaitu ada produk standar, produk kombinasi, produk paket, dan produk maya. Di dalam paket produk kombinasi ini ada beberapa produk yang isinya itu beberapa jenis. Contohnya seperti makanan, ada rasa misalkan rasa manis, pedas, rasa coklat, dan lain sebagainya. Jadi, itu bisa menggunakan produk kombinasi. Kalau paket produk itu beberapa produk yang bisa digabungkan menjadi satu. Kalau produk maya itu produk yang hanya bisa dibeli dalam maya atau tidak ada produk aslinya. Jadi customer harus mendownloadnya. Oke, pertama kita akan membuat produk standar terlebih dahulu, itu produk biasa. Produk baru. Nah, teman-teman bisa memberikan nama di sini. Nama produk teman-teman misalkan
stik kentang, lalu tambahkan gambar. Pastikan ini produk standarnya itu online ya, agar teman-teman bisa muncul di web teman-teman. Selanjutnya tambahkan gambar. Jika teman-teman sudah mempunyai gambarnya, misalkan seperti ini, bisa beberapa gambar dijadikan satu. Lalu buat ringkasan atau keterangan produknya. Terus di sini ada kategori. Teman-teman ingin di sini kategori itu maksudnya produk yang teman-teman ingin jual itu berada dalam menu apa. Saya misalkan ingin produk saya ingin ditampilkan di menu makanan, spesifiknya lagi di menu snack. Itu bisa teman-teman berlaku. Nah, related product itu teman-teman bisa ketika ada seorang pembeli memencet produk yang teman-teman pilih, misalkan stik kentang, maka bisa memberikan referensi produk lain, seperti misalkan saya es krim atau misalkan minuman. Nah, seperti contohnya misalkan seorang user ingin membeli stik kentang misalkan, maka di referensi misalkan seorang user ingin membeli sebuah makanan yaitu tiramisu, maka referensi dari tiramisu itu bisa yaitu ada es krim, minuman, dan kuaci. Seperti itu contoh. Jika sudah, maka selanjutnya ke bagian stok. Teman-teman bisa menambahkan setelah teman-teman stoknya ada berapa. Dan ini minimum customer bisa membeli. Bisa 1 atau 5 atau 6, terserah teman-teman. Lalu lokasi stoknya ada di Jakarta. Selanjutnya ada pengiriman. Untuk pengiriman ini ada dimensi paket, itu lebar, tinggi, tebal, dan berat. Selanjutnya ada ongkos kirim, bisa teman-teman isi sesuai dengan harga ongkos kirimnya. Dan di sini ada harga. Harga ini bisa teman-teman pilih, bisa teman-teman tulis harganya berapa, dan di sini ada pengaturan, pajak pengaturan, yaitu bisa teman-teman menggunakan pajak 10% atau 0% tanpa pajak. Kalau di sini menggunakan 10% itu pajak yang lama ya, bukan pajak yang terbaru di Indonesia. Nah kan di sini 10.000, maka otomatis dia menggunakan pajak 10% jadi 11.000. Kalau tanpa pajak tetap jadi 10.000. Terus selanjutnya, jika sudah, maka tinggal simpan saja. Jika sudah tersimpan, di kentang ini berarti dia sudah aktif, ada di menu sini. Lalu sudah terlihat di toko. Oke, selanjutnya setelah menambahkan produk, teman-teman bisa ke brand supplier jika teman-teman mempunyai brand atau supplier. Jika teman-teman mempunyai brand atau supplier, teman-teman bisa menambahkannya di sini. Itu tinggal edit saja, lalu ganti namanya dan logo teman-teman yang sudah punya. Lalu selanjutnya ke slider. Slider ini fungsinya itu untuk mempromosikan apa saja yang ada di toko teman-teman. Contohnya seperti saya, itu ada banner namanya Christmas Sale yang gratis ongkir minimal 2.000. Ada juga banner namanya diskon 50% khusus pembelian Himori kue ini tersebut. Terus ada snack mart dan lain sebagainya. Jika slider ini diklik, maka akan terlihat langsung ke es krim. Caranya yaitu ke banner yang teman-teman ingin ganti, lalu edit, lalu pilih file gambar yang teman-teman sudah punya, file brosurnya. Lalu pada bagian URL teman-teman bisa tulis yaitu ingin ditujukan kemana banner tersebut. Misalkan saya ingin menunjukkannya ke minuman, tinggal ke minuman. Nah, tinggal
copy paste saja ini alamatnya, lalu taruh di sini, lalu klik simpan. Maka dia otomatis akan ketika bannernya diklik akan ke minuman. Setelah kita mengedit slider, kita ke home product. Seperti yang sebelumnya saya bahas, home product itu isinya ada, teman-teman kalau ingin mengedit produk atau menambahkan produk bisa di home product. Selanjutnya ada text block, yaitu untuk bagian bawah sini. Pada toko saya ada di bagian sini. Itu untuk keterangan toko teman-teman. Tinggal konfigurasi saja, lalu isi keterangan yang ingin teman-teman tambahkan, lalu simpan. Selanjutnya setelah text block ada banner. Banner itu ada di bawah toko seperti ini, di bawah semua produk. Tinggal konfigurasi saja, lalu pilih file yang ingin teman-teman tambahkan. Oke, selanjutnya social writer itu untuk menambahkan sosial media toko teman-teman. Jika teman-teman punya Facebook atau Twitter, YouTube dan lain sebagainya, tinggal salin saja URL teman-teman lalu pastekan di sini. Lalu tempel di sini lalu simpan. Selanjutnya untuk footer, ini adalah keterangan dan kebijakan toko teman-teman. Di sini saya menambahkan produk yaitu turun harga, produk baru, terlaris, dan ada tentang perusahaan saya yaitu pengiriman barang, kebijakan dan privasi hukum, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa edit di sini. Shop details. Ini ada beberapa yang ini ditambahkan. Seperti contohnya toko offline teman-teman ada di mana, tinggal diedit. Lokasi toko teman-teman tinggal ditambahkan nama, alamat, gambar, dan lain sebagainya. Tinggal klik simpan. Lalu sudah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa point of view dari pihak user. Pertama, setelah ketika user sudah login, sudah membuat akunnya, user bisa membeli atau memilih produk yang ingin dipesan. Ketika user ingin memilih produk yang tidak ada di produk populer, maka bisa diklik semua produk. Di sini ada banyak produk seperti ini contohnya. Misalkan si user ingin membeli jelly chips atau bakso goreng. Di sini sudah ada referensi yang tadi saya sampaikan. Di sini saya memberikan referensi keripik singkong, kentang, dan kerupuk pedas. Oke, user bisa langsung saja membeli. Jika ingin membeli produk lain, customer bisa pencet belanja lagi, atau jika ingin hanya membeli ini saja, bisa langsung proses pembayaran. Misalkan saya ingin membeli produk lain lagi. Saya ingin membeli minuman ke soft drink. Misalkan saya ingin membeli sebuah susu, beli, tambahkan belanja. Oke, setelah saya serasa cukup ingin belanjaan saya tinggal ke troli. Nah, di sini belanjaan saya yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Tinggal proses pembayaran. Jika alamatnya ingin diganti, tinggal edit saja. Tulis saja apa yang perlu, seperti alamat, kode pos, kota, dan lain sebagainya. Tinggal lanjutkan. Lalu selanjutnya pilih pengiriman. Di sini saya membuat dua opsi, yaitu Snackku Delivery. Tapi kalau Snackku Delivery dia dikirim besok, keesokan harinya, tapi tetap gratis. Kalau ingin cepat, berarti customer bisa memilih si cepat, bisa langsung diantar, tapi menambahkan biaya lagi yaitu 26.000 termasuk pajak. Saya misalkan pilih si cepat, lanjutkan. Lalu ini opsi pembayaran bisa melalui
menggunakan cek atau via transfer bank. Tinggal dipilih saja, lalu saya setuju, place order. Nah, untuk bagian backendnya, si admin bisa mengeceknya di penjualan. Ini adalah referensi pembelian, yaitu di BBKLOU HCV. Si admin bisa langsung mengeceknya di siapa pelanggannya, itu Baron Rulianto. Tinggal di-update saja jika sudah terkirim atau pembayaran diterima. Misalkan sudah pembayaran diterima, user bisa langsung ke akun, lalu ke riwayat pembelian, maka otomatis statusnya akan terupdate, itu pembayaran diterima. Jika pembayaran sudah selesai atau dibatalkan misalkan, atau dikembalikan, maka admin bisa mengupdate statusnya menjadi dikembalikan. Maka otomatis di sini langsung terupdate, yaitu dikembalikan. Oke, lalu selanjutnya bagaimana cara menambahkan opsi pengiriman? Yaitu teman-teman bisa ke pengiriman, lalu ke kurir. Di sini teman-teman bisa menambahkan, misalkan saya menambahkan Snackumart, bisa langsung diedit. Teman-teman juga punya logo, langsung upload logonya di sini, klik, lalu pilih logo yang ingin ditambahkan. Lalu nama kurir teman-teman bisa ganti, lalu lama terkirimnya itu bisa dirubah, lalu klik selesai. Maka otomatis teman-teman mempunyai 2 opsi pengiriman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.